pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi Bu, baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita di hari ini, mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Tetapi dengan tujuan yang berbeda. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan setelah belajar di hari ini, kalian dapat menguraikan pengertian sejarah kurikulum. Yang kedua, kalian dapat memahami landasan teologis kurikulum. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan tujuan, manfaat, dan fungsi kurikulum. Yang keempat, kalian dapat menelaah filsafat dan landasan pengembangan kurikulum. Dan yang kelima, kalian akan dapat mencirikan jenis-jenis kurikulum. Nah, kita akan mulai dengan konsep kurikulum. Apakah ada yang tahu konsep kurikulum? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Nah, kita akan lihat ya, sebelum melihat konsep kurikulum, kita akan sekilas melihat sejarah kurikulum dunia. Kita mulai dari yang namanya John Franklin Bobbitt. Jadi tahun 1918, Bobbitt ini menulis buku pertama tentang kurikulum, tentang segala pengalaman belajar dari anak hingga dewasa. Di abad 20, kita mundur. Dunia pendidikan mengatakan kurikulum sebagai kumpulan mata pelajaran yang disiapkan guru untuk dipelajari oleh siswa. Abad 19, kampus-kampus di Eropa mengatakan bahwa kurikulum merupakan mata pelajaran yang harus diselesaikan untuk mencapai gelar sarjana. Di abad 17, Universitas Glasgow mendefinisikan mata pelajaran sebagai kurikulum. Nah, mundur sekali, ini kita mundur. Jadi belajarnya mundur. Nah, 1576 pertama kali kata kurikulum digunakan oleh Profesor Petrus Ramus dari University of Paris. Nah, yang menariknya, kenapa di bawah tertulis bahwa kurikulum merupakan capaian dan impian terbesar Calvinis untuk membawa pendidikan menjadi lebih maju? Karena di dalam sejarahnya pendidikan modern di Eropa, kurikulum ini diperjuangkan oleh John Calvin di dalam bukunya Institutio tentang mengembangkan kurikulum gereja. Nah, itulah sejarah kurikulum dunia. Nah, kita lanjutkan ke sejarah kurikulum di Indonesia. Ada 5 periode waktu ditambah dengan kurikulum merdeka, jadi 6. Ini akan menjadi tugas Anda untuk belajar mandiri, mencari tahu tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Kita lanjutkan ya. Definisi kurikulum. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa gambarnya harus lintasan? Sebelum masuk ke definisi kurikulum. Kenapa harus lintasan? Silakan, ada yang mau menjawab, boleh angkat tangan. Karena mungkin ada tujuan yang ingin dicapai. Oke, karena mungkin ada tujuan yang ingin dicapai. Kita lihat, kenapa yang di sini gambarnya adalah kurikulum? Karena kurikulum sendiri berasal dari kata curere, bahasa Latin yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai a race or the course of a race. Jadi dianggap sebagai sebuah lintasan di mana peserta berlomba untuk mencapai tujuan dan dalam perjalanan memiliki rintangan yang harus diselesaikan, mengacu pada tindakan, perbuatan, dan pengalaman yang membawa pembelajaran dan pertumbuhan pada anak-anak. Konsep tradisional yang dimiliki oleh kurikulum adalah bahwa kurikulum merupakan kumpulan pelajaran atau materi pelajaran yang disiapkan oleh para guru untuk dipelajari siswa. Ini identik dengan kata program studi dan silabus. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk dalam periode perkembangan kurikulum pendidikan Kristen menurut Osterman tahun 1980. Jadi, Osterman ini membagi kurikulum di dalam 8
8 periode. Nah, periode yang pertama itu periode doktrinal, di mana pembelajaran hanya fokus kepada doktrin. Yang kedua, periode Alkitab. Pembelajarannya, isi kurikulumnya hanya berfokus kepada Alkitab. Periode Babel 1 terjadi komunikasi serius, apakah mau memilih antara Alkitab ataukah doktrin yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan Kristen. Periode keempat itu periode keseragaman belajar, di mana anak-anak, remaja, orang muda hingga lansia belajar hal yang sama di waktu yang sama. Sedangkan periode kelima itu periode bertingkat. Anak-anak mulai dipisahkan dari orang dewasa dalam proses belajarnya. Karena itu saat ini kita kenal di dalam gereja itu ada sekolah minggu, kemudian ada ibadah pemuda, ada ibadah untuk lansia. Tapi kalau pada periode keseragaman yang keempat, itu tidak semuanya belajar hal yang sama di satu waktu. Lalu periode keenam itu periode kurikulum terbimbing, di mana satu topik tertentu yang disepakati didesain pembelajarannya untuk dibelajarkan secara terbimbing kepada pembelajar. Kemudian ada periode kurikulum terencana. Ini dimaksudkan untuk menjawab tujuan tertentu. Misalnya tentang mau menjawab pokok-pokok ajaran di dalam gereja, bisa melalui katekisasi. Itu periode kurikulum terencana. Nah, yang kedelapan itu adalah periode Babel 2 sampai sekarang. Kenapa dinamakan Babel 2? Karena sampai hari ini gereja itu bingung, pendidikan Kristen itu dalam tanda petik tidak tahu apakah mau menggunakan Alkitab sebagai salah satunya dasar ataukah harus dielaborasi dengan doktrin. Sehingga banyak sinode dan juga sekolah-sekolah Kristen itu bersepakat saja mana yang mau diajarkan, yang urgen, yang penting, kemudian dielaborasi dengan nilai-nilai universal. Kita lanjutkan dengan pergumulan kurikulum pendidikan Kristen. Jadi pada 8 periode itu pergumulan yang utama, yang pertama itu adalah konten, firman versus doktrin. Mau ngajarin firman ataukah doktrin? Itu terjadi pembicaraan serius. Kemudian konten diajarkan sebagai pengetahuankah atau konten sebagai pengalaman terbimbing. Pergumulan kedua itu adalah keseragaman versus bertingkat. Mau belajar hal yang sama ataukah belajar hal yang berbeda sesuai dengan perkembangan pembelajar atau peserta didik. Kemudian tujuan. Tujuannya mau tujuan berdasarkan organisasi, gereja sebagai organisasi, ataukah berdasarkan perintah Tuhan. Lalu model pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan, strategi, metode apa yang digunakan dalam pembelajaran. Kita harus jujur, sampai hari ini tidak pernah ada yang namanya strategi pembelajaran khusus untuk PAK. Tidak pernah ada model pembelajaran khusus untuk PAK. Semuanya mengadopsi dari strategi dan metode pembelajaran yang umum. Ini adalah 4 pergumulan kurikulum pendidikan Kristen yang terjadi sampai hari ini. Kita lanjutkan. Adakah yang tahu kurikulum tertua di dunia? Silakan angkat tangan. Kurikulum tertua di dunia? Jawabannya hukum Taurat. Hukum Taurat adalah kurikulum tertua di dunia. Diberikan Tuhan kepada Musa untuk mengatur jalur hidupnya bangsa Israel. Kalau kita merujuk kepada pengertian yang tadi, kan tepat. Hukum Taurat itu sebagai jalur yang harus dilewati untuk mencapai tujuan. Sama seperti kita yang adalah pengikut Kristus, kurikulumnya apa? Kurikulumnya Alkitab, tepat sekali. Kita akan lihat tentang 4 pendekatan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Kristen menurut Kuli 1983. Yang pertama itu adalah knowing the word, membuat tema pembelajaran khusus dalam dan mengaitkan langsung dengan situasi yang dialami. Biasanya ini ketika kita merancang pembelajaran untuk anak-anak sekolah minggu.
Nah, yang kedua pendekatannya adalah interpreting the word. Fokus pada bagaimana menginterpretasikan firman digunakan untuk mengembangkan kurikulum terkait dengan dasar-dasar pengajaran iman Kristen. Yang ketiga itu menghidupi firman atau living the word, berorientasi pada firman untuk menjawab situasi dan kondisi kehidupan di masyarakat. Dimaksudkan untuk mendorong pembelajar memahami menjadi arti pengikut Kristus. Yang keempat, doing the work, mendorong agar pengikut Kristus mengimplementasikan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. 4 pendekatan ini dapat Anda gunakan secara bersamaan ataupun dapat menggunakannya secara terpisah tergantung dengan kebutuhan Anda ketika mendesain kurikulum. Perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu perbedaannya? Kalau gambar pertama, ini pengajar yang menjadi pusat, teacher center learning. Biasa toh, kalau itu dulu lampau. Kalau gambar kedua, peserta didik yang menjadi pusat. Dan itu yang terjadi sekarang, student center learning. Tetapi bagi pendidikan Kristen, khususnya dalam mengembangkan kurikulum, Yesus Kristus Tuhan adalah pusat dari pembelajaran, atau kita mengatakannya sebagai God Center Learning. Nah, pengajar dan peserta didik berpartner dalam belajar. Artinya apa? Pengajar menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk belajar dan bersama-sama belajar untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sehingga pengajar dan peserta didik sembari belajar melalui Alkitab, doktrin, dan teks, kemudian akan mencapai dan menjadi serupa seperti Yesus Kristus Tuhan yang merupakan tujuan dari seorang pengikut Kristus hidup di bumi. Kita masuk pada filsafat pendidikan Kristen dalam kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Kristen, kita tidak menafikan filsafat secara umum, tidak. Tetapi penting untuk kita memiliki filsafat pendidikan Kristen sendiri. Ada yang tahu kira-kira sebenarnya apa yang harusnya menjadi dasar dari filsafat kita? Ada yang mau mencoba menjawab? Alkitab? Benar? Ajaran Tuhan, oke. Mari kita lihat. Filsafat pendidikan Kristen, dasar kita, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itulah yang menjadi falsafah hidup di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Kristen. Yang kedua apa? Falsafah kita apa? Mengembangkan kurikulum didasari dari iman, di mana takut akan Tuhan, yang kemudian iman itu akan mengembangkan sikap baik, pemikiran baik, tindakan baik, menghasilkan fakta-fakta lapangan yang baik. Karena apa? Didasari, diikat juga oleh iman. Jadi semuanya bersumber dari iman dan kembali kepada iman. Inilah makna, mungkin makna dari kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita sanggup melakukan ini, kita akan sanggup mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita lihat keyakinan apa yang nyata, yang benar, dan yang bernilai dalam kurikulum pendidikan Kristen. Nah, silakan Anda pikirkan apa itu yang nyata, yang benar, yang bernilai dari pengembangan kurikulum pendidikan Kristen. Mengapa penting ada landasan teologis bagi pengembangan kurikulum pendidikan Kristen?
Apakah Alkitab dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Kristen? Renungkanlah hasil perenungannya, tolong diberitahu pada pertemuan berikutnya. Masing-masing menuliskannya, boleh dengan gambar, boleh dengan kata-kata, boleh dengan video di TikTok ataupun Instagram, silakan, tapi tolong sampaikan hasil perenungan Anda. Kita sudah sampai pada akhir dari slide. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan. Oke, baik. Tadi itu Ibu sempat menjelaskan bahwa ada 4 pergumulan yang sedang dihadapi dalam rangka ataupun dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum pendidikan Kristen. Nah, pertanyaan saya mungkin hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan secara strategis ataupun secara taktis mengenai upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani keempat pergumulan di dalam pengembangan kurikulum pendidikan Kristen. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan Yoel, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk menjawab pergumulan kurikulum pendidikan Kristen? Yang pertama, dari konten. Ingat bahwa Alkitab itu sendiri adalah kurikulum. Kita harus menyepakati firman versus doktrin. Tetapi kalau secara pribadi, saya merekomendasikan bahwa diintegrasikan bersama dengan nilai-nilai universal, sehingga masalah dari konten itu dia terselesaikan, sehingga pembelajar di gereja belajar kebenaran firman Tuhan, belajar pokok-pokok ajaran, tetapi belajar juga bagaimana hidup bersama di dalam masyarakat dan berdampak. Kemudian keseragaman versus bertingkat. Tetap kita harus kembali melihat kepada perkembangan psikologis dari peserta didik. Kita harus memilah bagaimana membelajarkan peserta didik yang berbeda dengan membelajarkan orang dewasa, bahkan terhadap kontennya, sehingga tidak bisa terjadi keseragaman. Tetapi kita membahasakannya sebagai kesemrautan yang tertib sebenarnya. Seperti itu. Kemudian tujuan gereja sebagai organisasi atau tujuan berdasarkan Alkitab itu pun dapat dielaborasi. Kita dapat menggunakan kedua-duanya. Ada lagi yang mau bertanya selain Yoel? Saya juga, Bu. Silakan, Itin. Tadi mirip dengan pertanyaan dari Yoel. Saya mau bertanya, kenapa sih pengembangan kurikulum pendidikan Kristen sampai sekarang belum dikembangkan? Padahal kan kalau kita lihat teknologi semakin maju, banyak orang juga profesor, dokter, juga di bagian khususnya di bagian pendidikan Kristen. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada pengembangan kurikulum pendidikan Kristen itu sendiri? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Nona Itin. Kenapa sudah banyak orang pintar, orang ahli, profesor, tetapi kurikulum pendidikan Kristen itu belum ada? Kalau tadi melihat perjalanan 8 periode tahapan perkembangan kurikulum yang diberikan oleh Osterman, khususnya untuk kurikulum pendidikan Kristen, sampai hari ini kita ada pada periode Babel 2. Artinya belum ada kesepakatan. Kita mau yang mana? Mengajarkan kontenkah, berdasarkan firman, ataukah doktrin, ataukah hanya benar-benar nilai-nilai universal? Itu kita belum sepakat pada hal tersebut. Sehingga selama ini yang terjadi adalah pengintegrasian ketiganya. Yang berikut, yang kedua, kalau boleh dikatakan, coba kita merefleksikan di gereja kita masing-masing. Gereja masih menganggap pendidikan di gereja itu tidak lebih penting daripada proses ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan hari raya gerejawi lainnya. Garapan gereja mana tentang bagian pendidikan itu yang sangat serius,
sampai hari ini belum ada. Semuanya hanya sekedar membuat modul pembelajaran, tetapi konstruk kurikulumnya belum ada. Kenapa? Karena belum dipandang bahwa itu sesuatu yang diperlukan dan urgent. Sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi? Berarti diasumsikan kalian semua mengerti? Ibu. Baik, kalau begitu kita sudah tiba pada akhir dari proses pembelajaran kita hari ini. Kalian silakan mengakses link yang sudah tersedia. Di situ terdapat bahan pembelajaran yang lebih lengkap dan juga terdapat tugas-tugas di dalamnya. Silakan kalian mengerjakannya secara mandiri, belajar secara mandiri, dan akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak untuk hari ini dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.